Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoreksi, kali ini suatu kehormatan bagi SD Negeri 013 Balikpapan Kota karena kami kedatangan tamu yang terhormat dari perwakilan BGTK Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana mungkin Bapak Ibu guru sudah mengenal sosok ini, dimana beliau sering sekali menjadi narasumber di seminar-seminar, yaitu Ibu cantik kita, Ibu Setiawati MPD. Ibu, halo, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Waalaikumsalam Ibu, selamat datang di SD Negeri 013 Balikpapan Kota ya Ibu ya. Sekali saya bisa berkunjung ke SD 13 Balikpapan. Baik, Ibu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Bu mengenai TKA di tahun 2026 ini? Ya, sebenarnya TKA ini kan tahun kedua ya pelaksanaannya setelah tahun 2025 kita memulai dengan segala kendala dan tantangannya. Betul, nah, tentu Bu. Karena ini sudah di tahun kedua, kendala dan tantangan sudah dievaluasi, diperbaiki caranya, strateginya. Dan kami juga dari Kementerian Pendidikan sangat berharap bahwa TKA tahun ini jauh lebih lancar, lebih sukses, dan lebih memberikan hasil yang terbaik. Jadi peningkatannya sangat signifikan sekali ya Bu dari TKA yang pertama di tahun 2025 kemarin. Karena kan jauh lebih siap ya. Jadi apa yang menjadi kendala di tahun kemarin kita perbaiki setelah melalui proses evaluasi, lalu ya seperti inilah TKA. Dan saya tadi juga sudah melihat ya pelaksanaan TKA di SD 13 Balikpapan Kota yang luar biasa, langsung melaksanakan 3 kelas. Iya, Ibu. Satu sesinya 3 kelas lah, langsung sehari 2 sesi ya Mbak ya. Betul. Dan alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Kalaupun ada kendala tadi bisa cepat teratasi oleh tim dari SD 13 Balikpapan Kota ya. Jadi TKA 2026 ini udah sukses lah Bu ya, karena semua kendala, semua kesulitan sudah teratasi dengan baik ya Bu ya. Ya, karena jenjang yang sebelumnya kan sudah juga ya, mulai dari jenjang menengah, lalu bulan lalu bulan lalu atau 2 minggu yang lalu itu SMP. Nah, ini jenjang dasar, sekolah dasar yang paling terakhir nih ya Bu, betul. Tentu sudah belajar dari pengalaman kakak-kakaknya dan jauh lebih siap lah karena persiapannya juga jauh lebih lama gitu ya. Dan saya sangat optimis bahwa pelaksanaan TKA di Balikpapan, Kalimantan Timur termasuk juga secara nasional ini berjalan dengan lancar dan baik sesuai harapan. Harapan untuk kedepannya nih Bu untuk TKA dan mungkin yang lainnya di tahun depan apa? Harapannya tentu kita ingin dengan adanya TKA ini menjadi basis ya atau dasar untuk melihat kemampuan dari siswa-siswa kita, termasuk juga bisa meningkatkan rapor pendidikan dari siswa kita gitu, sekolah ya, satuan pendidikan. Dan insya Allah ini menjadi satu proses yang harus kita lewati. Tentu kalau proses kita juga ingin hasilnya jauh lebih baik, memperbaiki setiap tahunnya, tidak masalah gitu ya, kita tidak melihat langsung harus bagus, tapi yang kita lihat adalah bagaimana proses setiap tahunnya step by step berprogres. Setidaknya ada peningkatan ya Bu ya dari tahun ke tahun. Benar, dari tahun ke tahun. Itulah prestasinya gitu ya. Jangan langsung naik terus turun. Iya, betul Bu. Kemudian yang terakhir Bu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi ataupun Bapak Ibu guru semuanya yang menonton video ini. Kepada siswa-siswa, anak-anak ya. Iya, anak-anak Bu. Anak-anak yang saya juga tadi mau ini ya, anak-anaknya di sini sangat luar biasa. Tadi kita wawancara 2 orang yang ikut TKA ya, Ananda Fioren sama Kenzo tadi, itu luar biasa sekali menjawab pertanyaan gitu. Dan saya harapannya semua siswa di SD 13 Balikpapan Kota memiliki kemampuan seperti itu. Dan ini adalah salah satu produk ya sebenarnya, salah satu hasil belajar yang sudah ditanamkan oleh para guru-guru di SD 13. Dan saya sangat meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di SD 13 Balikpapan Kota ini juga dilakukan oleh semua guru-guru yang ada di Indonesia ya. Harapan kita sih seperti itu. Selalu ada perkembangan yang baik ya Bu ya, untuk yang baik. Lalu guru-guru setiap usahanya itu
ada hasil gitu ya. Betul. Kita tuh senang sekali ketika apa yang kita usahakan tuh bisa kelihatan hasilnya. Apalagi di siswa ya Bu ya. Apalagi di siswa, karena memang ujung-ujungnya adalah ke peserta didiknya. Betul sekali. Jadi mudah-mudahan dengan adanya TKA ini juga semakin mempertajam kemampuan siswa, karena di TKA ini kan kita ingin melihat bagaimana anak-anak kita di dalam proses berpikirnya ya. Berpikirnya baik itu berpikir secara konkret, abstrak gitu ya. Betul Bu. Ini memang perlu ada proses berpikir gitu. Perlu diasah. Perlu diasah, dan disinilah tantangan yang harus dihadapi oleh guru-guru gitu, Betul, harus Bu. mengubah metode pembelajarannya. Benar, gitu, Bu. bukan lagi hanya memberikan sekedar hafalan-hafalan Iya. gitu yang sehingga juga mungkin kurang bermakna. Tapi bagaimana proses itu dijalani, anak-anak juga tahu bisa menghubungkan dari satu konsep atau dari satu informasi ke informasi yang lain, sehingga akhirnya mereka kemampuan di dalam mengolah informasi itu juga menjadi semakin baik gitu. Jadi yang belajar tidak hanya siswa ya Bu ya, Ya, guru gurunya juga harus belajar. Betul. Dan kan kita memang pembelajar sepanjang hayat Betul, ya. Bu, betul. Jadi apapun itu kita harus dukung, dan TKA ini salah satu jalannya atau strategi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga Terima kasih. segala harapan dan doa-doanya segera terlaksana dan kita semua mendapatkan hasil yang maksimal untuk seluruh sekolah yang ada di Balikpapan dan di seluruh Indonesia. Baik, sekian Sobat Ngoreksi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses TKA-nya.